ditanggapi protes seluruh dunia, Quran diinjak dan sebagainya. Tidak rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwah fillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwah fillah, ya, kami kabarkan kembali. Kali ini saya akan membawakan sebuah video, ya, di mana ini Bapak Panji Gumilang, ya, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya merasa bahwa beliau ini meremehkan Al-Quran karena sangat jelas dalam videonya. Baik, sebelum saya menjawab videonya, ini saya tanggapi dulu pendukung Panji Gumilang, ya, yang menulis di komentar bahwa katanya Al Zaitun ini sudah membangun pesantren yang begitu megah, yang begitu luas, ya. Saya tidak peduli, menurut saya tidak peduli selama apa yang diajarkan di sana, ya, ada beberapa hal yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan as-sunnah. Misalkan sholat renggang-renggang, ada non-muslim, kemudian campur aduk laki-laki dan perempuan dalam satu saf, kemudian diajarkan lagu-lagu Yahudi. Ini kan bertentangan dengan as-sunnah, Al-Quran dan hadis, ya. Baik, kali ini beliau saya rasa meremehkan Al-Quran. Seperti apa? Mari kita simak sama-sama, nanti kita tanggapi juga sama-sama. Dengan kalau kita melihat Al-Quran kok diinjek. Padahal Quran kan kertas kan, diinjek. Kita kan sedikit marah. Nah, kalau tafsir tidak alami, marah besar. Nah, sudah ingatkan aja mas, itu Quran mas, duduk Quran gitu kan. Quran itu tidak pakai koma di atasnya, ini Quran. Iya, maaf. Asyik bukan? Ini ditanggapi karena apa? Fikir tidak alami, ditanggapi protes seluruh dunia, Quran diinjak dan sebagainya. Tidak rahmatan lil alamin. Baik ya ikhwah, baik, kita sudah tampilkan ya video Bapak Panji Gumilang tadi, ya. Kalau yang katanya, ya, kalau ada yang nginjak Al-Quran, ya, nginjak Al-Quran, kita beritahu saja. Saya ulangin, ya. Kalau ada yang nginjak Al-Quran, kita beritahu saja, ya, itu adalah Al-Quran. Ya, itu kata-kata Panji Gumilang tadi. Baik ya ikhwah, ini ada dua keadaan yang harus kita komentarin. Yang pertama, ya, bahwa keadaan dalam menginjak Al-Quran ada dua hal yang saya tanggapin. Yang pertama adalah kalau dia menginjak Al-Quran bisa kita maklumi dalam keadaan pertama bisa kita maklumin. Yang kedua adalah tidak dapat kita maklumin, tidak ada toleransi. Saya ulangin bahwa tanggapan saya yang pertama, ketika ada menginjak Al-Quran ada dua hal. Pertama, bisa kita maklumin. Kedua, tidak bisa kita maklumin. Baik, yang pertama, misalkan ya ada non-muslim datang tiba-tiba dia menginjak Al-Quran dan dia tidak tahu bahwa itu Al-Quran yang dia injak, kita tegur, mas, ya, itu Al-Quran, kitab sucinya umat Islam, ya. Dia tidak tahu sama sekali, jadi kita maklumin, ya. Umat Islam insya Allah akan memaafkan atas hal tersebut ataupun memaklumi karena unsurnya tidak sengaja. Sekali lagi, unsurnya tidak sengaja. Nah, kalau unsurnya sengaja, ya, seperti apa yang dikatakan Bapak Panji Gumilang, ya, Al-Quran diinjak seluruh dunia, itu demo, ya. Saya ulangin, kata Bapak Panji Gumilang, Al-Quran diinjak seluruh dunia, itu demo. Artinya kan unsur kesengajaan, ada unsur kesengajaan di situ yang diceritakan oleh Bapak Panji Gumilang, ya. Kalau unsur sengaja, ya, kalau unsur sengaja kita tegur seperti itu, bukan rahmatan lil alamin, ya. Rahmatan lil alamin itu adalah kita tegakkan hukum akidah, kita tegakkan hukum muamalah pada diri kita umat Islam, ya. Apalagi di negara kita ini ada hukum penistaan agama. Ya, kalau misalkan contohnya orang yang nginjak Al-Quran dengan sengaja, unsur sengaja 100% di situ, maka ini adalah penistaan agama di negara kita, di Indonesia, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya perhatikan kata-kata saya. Ini perhatikan kata-kata saya bahwa orang-orang yang mendustakan agama adalah salah satunya orang yang meremehkan Al-Quran. Sekali lagi, orang-orang yang mendustakan agama dan Al-Quran adalah orang-orang yang meremehkan Al-Quran. Ya, di mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelas dalam Al-Quran ayat
surah Al-Waqi'ah ayat 75 sampai 79. Silakan buka, kita baca sama-sama ya. Di situ surah Al-Waqi'ah ayat 79 sampai ayat 75 sampai 79. Quran surah Al-Waqi'ah ayat 75, "Fala uqsimu bimauqi'in nujum." Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Ini ya. "Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim." Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahuinya. "Innahu laqur'anun karim." Laqur'anun karim. Ini garis bawah ya. Ayat 77 bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu sangatlah mulia. Nah, sangatlah mulia. Wa innahu laqur'anun karim, bahwa Al-Qur'an itu sangatlah mulia, ya. Fi kitabim maknum, dalam kitab yang terpelihara. Bahwa Al-Qur'an itu terpelihara, ya. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Jadi itu ya, bahwa Al-Quran, orang yang bisa menyentuh Al-Quran itu adalah orang yang suci. Suci dari hadas besar, hadas besar dan hadas kecil. Harus berwudu. Ini sudah sangat jelas ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Makanya kalau kita baca Al-Quran harus suci. Kemudian disunnahkan menghadap ke kiblat. Tempat baca Al-Quran kita harus suci. Jangan baca Quran di toilet ya. Lanjut ya, ayat ke-80. Tanzilum mir rabbil alamin. Ini diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Itu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun? Apakah kamu menganggap remeh? Ini ya, ayat 81 surah Al-Waqi'ah. Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Qur'an ini? Apakah kamu menganggap remeh? Ya, enggak boleh menganggap remeh. Ya, wa taj'aluna rizqakum annakum takdzibun, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah Subhanahu wa taala justru kamu mendustakannya. Mendustakan rezeki, mendustakan Al-Qur'an. Falaula idza balagatil halqun, maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan? Ya, ini sangat jelas sekali ya. Bahkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 92, orang yang meremehkan Al-Quran itu termasuk orang-orang yang tersesat. Silakan buka Al-Quran, surah Al-Waqi'ah ayat 92. Dolin, sesat semuanya. Ya, baik, saya kira sudah jelas. Baik, kita lanjut lagi ya. Dengan kalau kita melihat Al-Quran kok diinjek. Padahal Quran kan kertas kan, diinjek. Kita kan sedikit marah. Nah, kalau tafsir tidak alami, marah besar. Ya, sudah ingatkan ya Mas, itu Quran Mas, duduk Quran gitu kan. Quran itu tidak pakai koma di atasnya, ini Quran. Oh iya, maaf. Asyik bukan? Ini ditanggapi karena apa? Fikir tidak alami, ditanggapi protes seluruh dunia, Quran diinjak dan sebagainya. Tidak rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian ya, itu adalah Al-Quran itu adalah kitab suci. Suci ya, garis bawahin suci. Maka Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala suci. Perkataan Allah Subhanahu wa taala suci. Bukan masalah terletak di kertasnya ya, tapi terletak apa yang tertulis di situ, bahwa itu adalah benar-benar perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Firman yang terkandung di situ semuanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bisa olehnya kalau misalkan Al-Quran itu selalu kita taruh di atas, yang lebih tinggi dari kita ya, nggak boleh taruh di lantai ya. Itu namanya seakan-akan ya kurang adab ya, kurang sopan. Itu kan firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut ulama orang yang meremehkan Al-Qur'an, saya ulangi, menurut sebahagian ulama, ya, orang yang meremehkan Al-Qur'an itu termasuk orang-orang yang kafir. Karena orang-orang yang meremehkan Al-Qur'an itu adalah orang-orang kafir, menganggap remeh Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu, bahkan mendustakan Al-Quran. Orang kafir itu tidak percaya Al-Quran. Mereka, wah Al-Quran ini gak benar, bohong. Itu kan bagian dari meremehkan Al-Quran, bahkan mendustakan ya. Baik, saya kira seperti itu ya tanggapan saya kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.